Oke, makasih sudah banyak nonton tentang apa ya, bisnis ya, tentang entrepreneur. Saya sebenarnya jelasin tentang entrepreneur, tapi kadang-kadang entrepreneur kemana-mana ya. Di buku ini kan ada entrepreneur ya, entrepreneur kemana-mana. Cuman ini salah satu yang nggak dibahas di saya gitu ya. Karena saya lebih ke industri, tapi kemarin ngobrol-ngobrol sama orang mereka sendiri yang bilang, yang justru apa ya, yang punya pabrik yang ngomong, maksudnya bisnis yang enak tuh apa sih sebetulnya gitu. Cuman bukan bidang dia juga gitu loh ya. Jadi kalau bukan bidang dia, saya ngomong juga dia bingung gitu. Kelihatan dari romannya bingung, nggak kepegang gitu. Padahal bisnis ini menarik. Bisnis ini adalah bisnis yang menarik dan sejarah bangsa Indonesia didirikan atas bisnis ini gitu loh ya. Sejarah loh ya, sejarah bangsa Indonesia didirikan. Dan pada satu ketika itu jadi bantalan ekonomi yang luar biasa di Indonesia. 30% APBD Indonesia itu dari situ loh. Ya banyak guncangan di dalam bisnis ini setelah era-era reformasi itu loh ya. Tapi pada dasarnya dulu kenapa bisa bertahan, kenapa kita punya kondisi bagus dulu itu, saya nggak nyebutkan ini ya, era dulu ya orang bisa mencerca lah. Tapi saya melihat ada sisi baiknya dari sisi bisnis ini ya, salah satunya adalah bisnis wisata. Ya, wisata atau pariwisata disebutnya pariwisata yang kemarin digembar-gemborkan mau diinvestasikan. Saya agak khawatir kalau diinvestasikan sama pihak apalagi Tiongkok. Udah kebaca gitu loh. Kalau buat saya mau prediksi bahwa mereka nggak akan investasikan macam-macam di situ karena memang sudah bagus, sudah jadi. Contohnya kayak Bali gitu ya. Bali itu sebuah research apapun juga bilang itu yang terbaik gitu ya. Di dunia itu dulu terbaik kok Indonesia ya. Di dunia itu terbaik. Bagaimana Indonesia memperkenalkannya dulu ya. Nah, saya akan coba bahas kenapa bisa jadi terbaik. Siapa ya memang terbaik ya. Cuma diguncang macam-macam ya sampai terakhir ini saya nggak sempat ngobrol sama teman-teman yang di Bali itu. Mereka ngomong ini paling parah Pak. Ini paling parah Bang. Karena ini bisnis ini mendadakan mati lebih parah dari kasus-kasus teror bom yang kemarin. Dulu sempat sepi kita memang ada kasus-kasus seperti ini, tapi akhirnya ini paling parah karena sepi sekali gitu ya, sampai nol, hunian tuh nol di banyak tempat nol hunian. Padahal mereka ininya dari sini ya buat teman-teman saya yang di Bali juga mudah-mudahan masih bisa survive ya dengan keadaan seperti ini ya. Karena memang, pendapatannya semua full dari sini, semua lini bisnis tuh di sini gitu loh ya. Cuma, eee, ini bisnis udah jadi, cuma karena pandemi ini ya bisnis jadi pun kayak begini gitu. Ini bisnis udah jadi. Sebenarnya tak perlu diinvestasikan, tinggal diperlukan adalah bagaimana orang mengakomodasikan orang sampai ke situ gitu loh. Saya udah kebaca bisnis ini nanti akan dilanjutkan oleh investasi-investasi yang bisa mengantarkan turis ke sana dengan aman. Di Bali sendiri saya yakin karena wawasannya bukan wawasan modern, AC atau segala, dia wawasan alam, aman. Karena kan, pandemi ini virusnya virus yang ada di AC, ada di ruang-ruang tertutup. Kalau di alam terbuka yang namanya alamiah, I think is lebih lebih keren lah, lebih lebih tidak ada dampak lah, ya dampaknya bisa diperkecil lah. Saya baca di sebuah artikel. Jadi kalau misalkan di ruang terbuka itu 6:4 lah ya, dari 10, 6 bahkan ada yang bilang, "1 Pak, atau 2 Pak, itu perbandingan." Tapi saya ambil kotornya saja lah, 6:4. Jadi, walaupun dia berdekatan dia hanya 6 yang nggak bakal jadi apa-apa, 4 mungkin kena ya kalau itu pun udah deket banget gitu ya. Tapi kalau di ruang terbuka, di alam terbuka itu lebih aman dan di Bali itu isinya seperti itu. Wisatanya seperti itu, bukan wisata-wisata yang kayak di mall gitu ya. Nah, buat teman-teman yang di Bali mudah-mudahan masih bisa bertahan karena investasinya
Sebenarnya, teman-teman di Bali itu sudah jadi, daerahnya sudah jadi. Nah, kenapa bisa begitu kenapa, saya berpikir ke situ, karena memang ya itu, tempat yang udah jadi, apalagi yang diinvestasikan. Dia tidak perlu gedung yang megah, justru bisnis-bisnis yang mahal tuh bisnis yang cottage-cottage yang gimana ya, yang asri, yang gitu ya. Kemudian ada lagi, nah saya ambil satu background lah ya. Nah ini nih, background saya kebetulan background di belakang saya ini tarian Bali kan ya, keren banget gitu. Kalau kita lihat ke sana pasti pengen lihat banget deh, tarian-tarian model kayak begini gitu. Ya, ini saya coba ambil aja capture aja gitu, keren, keren banget. Nah ya, kalau Anda lihat orang ke sana tuh hanya untuk pengen lihat-lihat kayak gini gitu, ya. Kemudian disuguhkan dengan alam, terus, makanan-makanan rakyat juga ya, jujur saya bilang ya. Kadang-kadang ini nah, seperti ini juga tuh, ya. Lihat pentas seperti ini tuh disuguhkan tuh ya tiap sore, siang. Mereka ada pentas-pentas seperti ini yang memang pentas seni gitu. Jadi orang bisa sambil menikmati di sana gitu ya. Budaya kultur di sana tuh bagus banget gitu ya. Makanya, sering direview sama orang gara-gara kulturnya bagus banget di sana gitu ya. Dan memang sudah jadi, sudah terbentuk gitu. Mau diinvestasikan ke luar negeri, suruh investasi ke kita juga kebayang sama saya cuma satu yang diinvestasikan, apalagi mau diinvestasi ke pihak yang jujur hebat benar di sistemnya ya, di sistem, kemarin ada cerita mau diinvestasikan ke Tiongkok gitu. Mereka tuh hebat di infrastruktur apa? Akomodasi, pembayaran, trading, ya. Semuanya mereka modern, ya mereka bisa angkut segala macam, punya pengangkutan yang bagus, punya sistem yang bagus gitu loh. Nah inilah, pembayaran payment-nya, terus, integrated banget mereka itu ya, kalau mereka nah mereka paling menginvestasikan itu gitu. Bayangkan kalau itu yang diinvestasikan, dompet kita tuh jujur dikasih ke mereka loh gitu loh ya. Kita yang punya resources-nya kita menginvestasikan ke mereka gitu. Nah ini yang harus difikirkan juga untuk masa yang akan datang. Ini udah bertahun-tahun dikenalkan oleh bangsa Indonesia ke pihak luar dan appreciate banget loh, apalagi Eropa gitu loh, saya ingat banget waktu itu, nanti kita bicara di belakang. Tidak hanya Bali sebetulnya, Indonesia punya budaya-budaya lain, nah kayak gini, tarian-tarian gini. Cuma sayangnya untuk cari tarian ini ya, misalkan tarian ini gitu, ini kan tidak terlokalisasi gitu, tidak terlokalisasi satu tempat. Jadi orang tuh cari serimpi kayak gini kan serimpi, kemana ya nyarinya gitu, kemana daerahnya. Nah ini yang kurang gitu di kita tuh. Oh kalau serimpi tuh di sini gitu tempatnya ya, oh kunjungi di sini. Dari dulu saya cari di Jabar, saya cari jaipongan susah gitu, ke Bandung mana daerahnya. Nggak ada guide, tapi kalau di Bali you mau cari apa juga, tarian apa ya udah ada jelas di situ gitu loh. Nah, tempatnya paketnya jelas di situ. Jadi orang mau pakai motor yang sewaan, mau pakai apa, masuk ke situ udah asik banget gitu. Nah, itu paket-paket wisata yang seperti itulah yang dicari orang sebetulnya. Kita punya resources luar biasa loh tentang budaya ini loh ya. Nah, ini kemudian juga Anda bisa lihat di sini. Nah, ini juga. Saya nyarinya di mana ini tari piring begini, gitu kan. Paling di sanggar-sanggar budaya, tapi kalau di daerah aslinya juga nggak ada pesta pekan-pekan seperti ini gitu. Yang orang butuhkan adalah kapan pekannya ada, kapan, resource-nya ada. Dulu saya masih ingat waktu diperkenalkan oleh salah seorang, nanti kita di akhir-akhir saya jelaskan ya, kenapa Indonesia dikenal dengan kota budaya itu ya, dari dulu ya. Nah, sama kayak ini ya, coba lihat. Saya mencoba mencari tarian-tarian gini kapan pekannya, kapan ininya. Inilah kelemahannya di bidang lain selain di Bali ya. Kalah hebat nggak? Sebenarnya nggak kalah hebat, tarian-tarian mereka bagus-bagus juga, cuma kalahnya adalah kita nggak punya, pekannya, kita nggak punya, ininya, resources-nya, nggak punya ininya, ya. Bahkan,
kalau Anda mau tahu kenapa orang tertarik dengan misalkan, malam-malam Cap Gome gitu ya, di Indonesia. Luar biasa karena ada tanggalnya, ada pekannya dan di situ satu harian itu bisa menikmati itu gitu loh. Nah turis malah 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 datang ke situ hanya untuk satu pekan. Mereka untuk bukan satu pekan, satu hari saja gitu. Mereka mau gitu ya, 3 hari ada di situ, ngelihat gini ya. Nah itu yang diperlukan sebetulnya ya, untuk seperti dulu pernah ada, kemudian hilang, kemudian ini. Nah, saya cari yang kayak gini juga bingung gitu ya, nyarinya dulu di mana. Saya pernah lihat batunya, tapi lihat pestanya dia pernah lompat, nggak pernah. Jadi gimana caranya saya supaya bisa lihat gitu? Oh ini cuma buat, ini, nah tapi kapan tanggalnya, kapan ininya, kita nggak punya, agenda seperti itu. Kita nggak punya, tabel-tabel seperti itu. Nah ini harusnya, eee, apa ya, kalau ada yang mau lihat tentang ini ya coba diteliti ini gimana ini, terus dipromosikan gitu. Dulu ada loh, kita dulu punya ya, ada yang itu kan ya, serius saya punya tabelnya zaman dulu karena saya dapat pamflet-pamflet wisata seperti ini tuh dari beliau nih, kalau Anda mau tahu orang yang memperkenalkan Bali. Waktu zaman saya ini saya masih remaja lah, ini yang memperkenalkan Bali, saya ingat banget dia Job Ave, ke mana-mana itu pakai celana Hawaiian. Dia kalau udah bicara wisata, udah paling ngetop deh gitu loh ya. Dia memperkenalkannya ke seluruh dunia dan saya dapat pamflet itu bukan dari Indonesia. Pamflet yang paling banyak tuh di Eropa loh, gitu loh ya. Ada yang bawa nih Indonesia nih kayak gini dia dia gitu. Terus dia bawa juga penari-penari, dia yang memperkenalkan itu Bali, dia dia yang set itu Bali sebagai kota wisata kayak gitu ya. Bukan hanya jalanan, dia nggak butuh waktu dulu masih kacau jalanan itu ya. Tapi dia tata jalanan itu rapi gitu ya, dia tata, seni budaya di situ rapi, supaya itu bisa dijual. Nah ini terkenal dengan wisata. Kemudian dia lari ke pekan-pekan seni di Indonesia, dia jadwal tuh pekan-pekan seni, dia coba ini ya. Tapi memang, untuk pekan-pekan seni di Indonesia itu sulit untuk saya ingat banget. Dia sulit banget ngikutin pekan-pekan seni di seluruh Indonesia tuh ya. Sampai dia pengen ada jadwalnya sebetulnya, kapan adanya supaya dia bisa bilang, "Ini adanya hari ini adanya hari ini." Gimana gimana ngejual itu seni-seni itu. Anda bayangkan loh, dengan hal itu semua hidup, hotel hidup, makanan hidup, resto hidup, semua daerah tersebut hidup oleh wisata. Nah ini jadi ketika ada orang mau investasi, apa yang mau diinvestasikan, kita resources-nya ada. Tinggal satu, kita menyediakan akomodasinya dengan tepat karena susah diakses. Kita siapkan jadwalnya dengan tepat. Ini loh yang harus dihadapi, ke depan. Kalau dijual, orang tinggal menikmati loh, hati-hati. Orang tinggal menikmati karena kita punya resources-nya. Kembali lagi ke dunia IT ini ya. Dunia IT itu yang Anda lihat di e-commerce itu sekali lagi saya mau jelaskan, ini hanya dunia makelar, ya. Anda lihat e-commerce kita, siapa yang jualan? Kalau bukan pihak asing yang jualan atau produk-produk yang diimpor dari luar, ya berapa persen? Saya cuma ketemu di angka 2,23% produk lokal yang dilepas di sana, selainnya itu impor. Ya, kalau saya perhatikan ya secara gradual ya, saya coba ambil datanya itu 23%. Itu produk lokal, yang lain udah itemnya udah dari luar semua dan Anda tahu siapa yang berjaya di bidang produksi itu. Nah, saya berharap, buat, bisnis ini tidak diberikan kepada pihak luar sebagai sebuah apa ya, sayang gitu loh ya kalau resources kita dikasihkan sama orang, orang yang nikmatin gitu sayang. Ini adalah salah satu warisan yang dulu diberikan bisnis wisata yang pernah jadi bantalan ekonomi Indonesia. Terus terang bantalan 30% APBD Indonesia dari situ. Oke, segitu saja tentang tentang apa ya, obrolan kita hari ini tentang
bisnis apa yang mudah sebetulnya. Bisnis ini resources-nya kita punya. Hati-hati bisnis ini resources-nya kita punya, kalau dikasih sama orang, dimaklarin lagi, waduh itu jadi masalah. Oke, salam sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif. Ini review saya akhir tahun untuk melihat ke depan, mudah-mudahan di depan kita bisa lebih bagus lagi perekonomian kita mengatasi pandemi ini. Salam sehat.